Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Juwita dengan NIM 19121227 dari kelas SI 04. Di sini saya akan menjelaskan praktikum PCS. Saya akan mulai dari login. Di sini itu ada cek login admin. Yang dicek itu ada email dan password. Habis itu selanjutnya untuk mengecek data sama kita akan mengambil data dari admin. Langsung saja di sini itu jika kita login menggunakan data yang ada di admin, kalau misalnya email dan password tidak sesuai dengan data yang ada di admin, maka akan keluar message email dan password tidak valid. Kalau berhasil, maka akan keluar message autentikasi berhasil kalau sesuai dengan data yang ada di admin atau yang ada di database. Data yang ada di sini. Nih. Langsung saja kita akan login menggunakan ini BB Bella login cinta CC3 SN CC3. Nah, maka akan muncul message autentikasi berhasil, data admin dengan ID 14, password cc3@gmail.com atas nama Cinta, dan muncul juga tokennya. Token ini berfungsi untuk kalau kita ingin melihat data yang ada di admin, maka kita akan memasukkan token terlebih dahulu. Begitupun dengan post, masukkan token, put juga masukkan token, dan delete juga masukkan token. Balik lagi ke sini, seperti yang saya tadi kan saya salah menuliskan mengetikkan ini. Kita send. Nah, maka akan muncul message email dan password tidak valid seperti yang ada di script di sini. Nih. Kita balik lagi ke sini. Juga send. Ini tokennya akan kita copy buat masukin ke sini.
langsung saja send. Nah, maka akan muncul data-data yang sudah kita post sebelumnya. Lanjut sini, nih, get untuk mengetahui data yang sudah dimasukkan atau data yang sudah di insert. Get. Selanjutnya itu ada post. Post ini berfungsi untuk memasukkan data ke dalam data admin. Langsung saja kita ubah tokennya dulu, kita ubah. Sembilan Jaiman. Kita send. Nah, input berhasil. Get admin, fungsi untuk memasukkan data atau menambah data admin. Yang dimasukkan itu ada email, password, nama. Jika data sesuai, maka akan muncul message input berhasil. Kalau tidak sesuai, maka data tidak valid. Kita akan ngecek ke sini apakah sudah nambah. Nah, sudah nambah. Sebelum yang saya jelaskan tadi, kalau ini tidak kita isi, hapus. Ini kita hapus. Kita send. Nah, maka muncul message data tidak valid, password tidak boleh kosong, nama tidak boleh kosong. Karena password dan nama tadi tidak kita isi. Yang selanjutnya ada put atau edit. Kita masukkan tokennya dulu. Ke body kita akan mengedit yang ini JJ23. Ini Jaiman 2. Kita ubah namanya menjadi AP1 dengan ID-nya 23. 23. Kita send. Nah, update berhasil. Nih, fungsi untuk mengupdate data admin. Kalau di sini itu namanya put, admin put. Kita akan mengedit email, password, nama. Jika sesuai, jika tidak sesuai maka false, data tidak valid. Kalau
lolos validasi. Eh, Kalau sesuai, maka akan muncul true atau update berhasil. Selanjutnya kita langsung ke delete. Delete kita masukin tokennya terlebih dahulu kayak yang tadi. Delete. Kita misalnya ingin menghapus yang ID 23. Nah, delete berhasil. Data admin dengan ID 23, email jj9@gmail.com atas nama Apri 1. Delete fungsi ini. Delete. Yang dibutuhkan untuk delete data itu cuma ID-nya saja, seperti ini. Menuliskan ID saja, langsung kita send, maka akan terhapus dengan ID yang sudah kita tuliskan. Yang sudah kita ketikkan. Kalau misalnya ID-nya itu tidak valid atau tidak sesuai, maka akan muncul message seperti ini. Nih, ID tidak valid karena apa? Karena di sini itu tidak ada ID dengan dengan ID 24, cuma ada ID 23. Hmm, 23 kita send. Tadi kan udah kehapus ya. Tinggal ID 22. Kita lanjut ke produk. Sama dengan admin, get produk ini kita berfungsi untuk melihat data atau data produk yang sudah kita masukkan. Sebelumnya saya sudah menginsertkan data produk. Ini, jadi langsung bisa lihat. Di sini juga sudah masuk. Nih. Kita coba pause. Jelas. Rp200.000. Stok 10. Kita send. Insert berhasil. Kita ke admin.
Ya, produk. Nih, tadi kan get udah fungsi untuk mengetahui data dari produk. Nanti dia akan menampilkan produk ID, produk admin, dan lain-lain. Yang tadi itu public function insert produk ini berfungsi untuk menambahkan data produk. Produk start, nih, post produk. Di sini kita akan mengisikan admin ID, nama, harga, stok, kayak yang tadi. Kalau admin ID-nya tidak sesuai dengan yang ada di database, maka akan muncul admin ID tidak ditemukan. Begitu juga dengan harga. Kalau nggak diisi dengan harga, maka akan muncul message harga harus diisi dengan angka. Ini kalau sesuai datanya, kalau tidak sesuai maka false, data tidak valid. Kalau sesuai maka true, insert berhasil. Kita lihat di database produk. Nah, berarti udah berhasil. Kita akan coba yang tadi ini, ubah ke dasen. Maka data tidak valid, harga harus diisi dengan angka, stok harus diisi dengan angka sesuai dengan fungsi yang ini. Ini. Kita lanjut ke put. Put itu atau edit produk. Kita langsung ke token, kita ganti terlebih dahulu ke body. Kita akan mengedit bagian kipas angin 1 ke 15. Kita ubah jadi 11 250. Stoknya 3, kita send. Nah, update berhasil. Nih, fungsi dari ini untuk mengupdate produk. Nih. Kayak yang tadi, jika admin yang tidak sesuai, maka akan muncul message admin ID tidak ditemukan sama harga. Kalau tidak diisi dan angka, maka akan muncul message message harga harus diisi dengan angka, begitupun juga stok. Kalau tidak sesuai, maka akan false, berarti tidak valid. Kalau sesuai atau benar, maka akan
muncul data phone atau true. Seperti ini. Update data berhasil. Nah, ini. Kayak ini. Selanjutnya kita akan mendelete data seperti yang ada di ini. Yang di admin delete itu cuma membutuhkan ID-nya saja. Nih, ID-nya saja. Ini jika ID-nya tidak ada di database, maka ID tidak valid. Kalau ada atau benar, maka delete berhasil. Kita akan coba ID. Nah, ID tidak valid karena ID-nya tidak ada di database. ID itu coba 4. Delete berhasil. Kita akan cek apakah sudah terhapus. Nah, sudah terhapus. Kita lanjut ke login udah, produk udah. Lanjut ke transaksi. Sama juga seperti sebelumnya, Git itu berfungsi untuk mengetahui data apa saja yang ada di transaksi. Coba kita send. Nih, data yang transaksi. Admin ID 14. Kita send. Oh, tokennya belum kita ganti. Insert berhasil. 14 300.000. Kita cek. Nih, udah.
Yang pertama itu ada get. Nih, kita sudah mengetahui data apa aja yang ada di get. Get. Get transaksi. Udah, kita post tadi, udah post. Insert. Ini untuk masukkan data juga. Ada admin, total. Tadi kan udah berhasil. Ini coba kita admin 12. Pakai admin yang tidak valid. Kita send. Maka admin ID tidak ditemukan. Karena apa? Karena di database itu tidak ada admin ID-nya. Lanjut ke edit. Kita masukkan tokennya dulu. Body admin ID-nya 12. Tambah jadi 200.000. Send. Berhasil, update berhasil, ID 3, admin ID 15, tanggal total. Transaksi post. Nah, put. Nih, ada ID, admin, total. Nih, update transaksi. Data yang muncul ini dari sini. Ada tanggal, ada admin ID, total tanggal. Di situ kan kalau ID-nya nggak ada di database, maka akan muncul message kayak itu. Kita coba 12. Kita coba. Nah, admin ID tidak ditemukan. Karena apa? Karena di database itu admin ID-nya nggak ada yang 12.
Nih, kayak ini. Selanjutnya kita ke delete. Seperti sebelumnya lagi, delete hanya memerlukan ID untuk mendelete-nya. Kita coba delete transaksi. Transaksi 2. Ini kita ganti dulu. SM. Misalnya 4, 3. Nah, delete berhasil dengan ID 5, transaksi 5, ID 5, transaksi ID 5, admin 14, tanggal itu totalnya 300.000. Delete. Nih. Hanya memerlukan ID saja. Kalau kita pilih satu, kita send, ID tidak valid. Fungsi dari ini. Nih, ID tidak valid. Kita lanjut, kita cek, coba cek. Transaksi udah kehapus Pak, berhasil tadi. Yang selanjutnya itu ada item transaksi. Item transaksi. Yang pertama itu ada get. Get berfungsi untuk menampilkan data item transaksi. Ini. Item transaksi. Nih. Kita coba, kita send. Ada data point, menampilkan semua data seperti ini. Lanjut ke post. Insert berhasil. Item transaksi 9, transaksi ID 4, produk 6, kuantiti 1, harga saat transaksi 100.000, subtotal 100.000. Kita edit, kita lihat di sini dulu, saya akan menjelaskan yang di get extra. Di
pos. Nah, kita tadi kan udah mengisikan transaksi dan mengisikan ID, produk, quantity, sama harga. Di sini juga kalau ID-nya tidak sesuai maka muncul transaksi ID tidak ditemukan. Begitu juga dengan produk ID, quantity harus diisi sama angka, harga pun harus diisi sama angka. Kita akan coba kuantitinya harganya Eson. Tuh, data tidak valid, kuantiti harus diisi angka, harga harus diisi dengan angka. Kita lanjut lagi. Tadi 100.000. Kita ke put atau edit. Update nih. Update data dari item transaksi. Di sini itu nih. Yang kita edit. Yang ini itu fungsi kalau tidak sesuai false maka data tidak valid. Kalau sesuai maka true, update berhasil. Kalau berhasil kita coba, kita put ini, kita kuantitinya misalnya kita mau 3, mau belinya 3. Kita send. Ini belum put. Update berhasil, item transaksi 6. Kita coba cek transaksi item tuh 3. Coba kita cek ke produk 3, produk 4. Oh, produk ID produknya 4, kuantitinya 3. Kita cek. Lanjut ke delete. Nah, ini itu cuma membutuhkan ID. Nah,
Kita coba ID. Send. Oh, ID-nya tidak valid. ID dari item transaksi. Item transaksi mau ku hapus 9. Send. Nah, tadi kan udah dicobakan kalau ID-nya tidak sesuai maka akan muncul message ID tidak valid. Kalau sesuai maka akan muncul delete berhasil. Akan munculkan data item transaksi dengan ID 9, transaksi ID 4, produk ID-nya 6, kuantitinya 1, harga saat transaksi 100.000, subtotalnya 100.000. Ini data yang sudah terhapus 9. Kita coba lihat. Tuh, nggak ada lagi. Lanjut ke Del. Enam. Yang Del item transaksi by transaksi ID ini fungsinya untuk mendelete yang melakukan transaksi yang mempunyai ID 6. Kalau yang punya ID 6, maka semuanya akan terhapus. Dan fungsi yang lainnya juga nggak kayak yang delete item transaksi harus menghapus satu-satu. Kalau ini, kalau misalnya ada ID yang ID 6, yang punya ID 6, maka yang mempunyai ID tersebut akan kehapus. Kalau yang ini, saya akan menjelaskan skrip dulu. Skrip. Nih, nih. Fungsi ini itu eh, yang seperti saya jelaskan tadi, kalau misalnya ya, kita kan mau menghapus data. Kalau yang sebelumnya kan harus dihapus satu-satu. Kalau yang ini misalnya ada ID transaksinya 6, yang ada 6 pokoknya, maka akan kehapus semua. Nih, yang di yang di model. Yang di selanjutnya yang di get. Get ini berfungsi untuk
menampilkan data yang diinginkan, tidak menampilkan semua data. Misalnya kita ingin menampilkan data A, maka cuman data itu aja yang nampil, nggak kayak get ini. Kalau get ini kan semua datanya nampil. Nah, kalau misalnya kita ingin menampilkan data dengan ID 8, transaksi ID-nya 4, maka cuman 4 saja yang nampil, nggak kayak ini item transaksi. Get item transaksi menampilkan semua data. Hmm. Saya akan menjelaskan yang ini subtotal. Kan saya menginputkan transaksi ID-nya 4, produknya 7, kuantitinya 2. Dengan harga saat transaksi 200.000. Karena saya membeli produknya 2, maka 2 akan dikali harga saat transaksi 200.000. Ini subtotal ini, kuantiti ini akan dikali dengan harga saat transaksi, maka akan muncul subtotalnya dengan 400.000.
Begitu juga sama yang quantity. Misalnya kan saya kan mau beli produk ID yang 7. Awalnya kan cuman awalnya itu yang ini awalnya 10, dikurang quantity 2 jadi 8. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.